إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita luar biasa besarnya dan tidak bisa pernah kita hitung nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita semua mampu memaksimalkan momentum karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah kita untuk senantiasa menjadikan itu semua sebagai sarana ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semua yang kita lakukan daripada amal perbuatan kebaikan kita semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa pergi ke masjid melaksanakan salat atau panggilan azan, melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya berupa amal kebajikan dan lain sebagainya. Semua yang kita laksanakan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, memberikan taufik, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, tidak salah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka seyogianya kita sebagai seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut. Dan cara terbaik untuk mensyukuri setiap karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempergunakan setiap nikmat dan karunia tersebut sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan setiap karunia dan nikmat ini mampu menghantarkan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, didekatkannya kita, hati kita dan langkah kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bukti keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Banyak mungkin di antara saudara-saudara kita ataupun tetangga-tetangga masjid yang justru tinggalnya dekat dengan masjid tapi tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan mendatangi masjid ataupun istiqamah mendatangi masjid. Tapi Masya Allah, tidak pandang kita jauhnya rumah kita menuju masjid ataupun jarak dari masjid atau jarak dari rumah kita menuju masjid, namun Allah mudahkan langkahnya menuju masjid. Ini nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Didekatkan hati kita dengan masjid, dirindukan hati kita dengan masjid. Ini salah satu cara kita
untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan salah satu bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyapa seorang mukmin, didekatkannya hatinya, dimudahkan langkahnya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang begitu besar ini, mari kita maksimalkan momentum ini dengan menjawab seluruh panggilan-panggilan kebaikan yang ada dalam masjid. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kisi-kisi, ada beberapa amalan yang amalan tersebut masih terus akan mengalir, akan terus kita dapatkan manfaatnya meskipun kita sudah tidak lagi beramal. Ikhwatal iman, kematian, umur kita tidak tahu kapan datangnya. Kapan datang umur kita, kapan datang ajal kita, kapan usai umur kita dan kapan datang ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang derajatnya hasan, beliau menegaskan agar kita senantiasa bersegera untuk beramal. Badiru bil a'mali sab'an, kata Rasul. Bersegeralah beramal sebelum datang 7 perkara. Wa hal tantadhiruna faqran munsian, apakah kamu menunggu datangnya kefakiran yang senantiasa melalaikan dan melupakan seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kefakirannya, karena kemiskinannya, seseorang tidak lagi ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-harinya, waktu-waktunya disibukkan untuk mencari sesuap nasi. Faqran munsian, ini adalah musibah, ujian yang berat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi seorang hamba. Sehingga kita diminta untuk bersegera beramal saleh, bersegera melakukan amalan-amalan kebajikan sebelum datang 7 perkara ini. Yang pertama, faqran munsian. Kita dapatkan di kalangan masyarakat kita banyak sekali. Kadang-kadang kita heran, sudah keadaannya miskin, sudah keadaannya fakir, tidak kunjung beribadah kepada Allah. Ada panggilan salat pun lewat begitu saja. Ada puasa Ramadan lewat begitu saja. Karena saking sibuknya mencari sesuap nasi. Urusan perutnya saja yang dipikirkan, tak ada urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipikirkan. Apalagi ibadah-ibadah yang memerlukan materi. Ibadah-ibadah yang tidak memerlukan materi saja dilalaikan dan dilupakan, tak pernah ada dalam benaknya. Karena saking fakirnya, saking miskinnya dia, yang perhatiannya habis untuk mencari dan memenuhi isi perutnya saja. Faqran munsian. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, haraman mufannidan, tua, usia tua yang sangat melelahkan. Usia tua yang melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena sudah pikun mungkin. Wa mautan mujhiza, dan kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Mendadak, nggak tahu kita kapan datangnya. Baru tadi bersua dengan kita, ngobrol dengan kita, tahu-tahu beberapa selang jam kemudian ada info dari atau toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh segera beramal sebelum datang kematian tersebut. Karena kematian datang secara mendadak dan tiba-tiba. Kita tidak tahu semuanya kapan ajal menjemput kita, kapan usai umur kita. Makanya kemudian Rasulullah SAW memberikan kita kisi-kisi. Ada beberapa amalan yang kemudian bisa masih mengalir pahalanya, masih kita rasakan manfaatnya,
meskipun kita sudah tidak lagi bisa beramal. Hadisnya masyhur sekali dan mungkin kita semua sudah hafal semua. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang manusia, anak Adam, meninggal dunia, maka putus seluruh amal ibadahnya. Amal perbuatannya putus. Illa min thalathin. Kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lah. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia, tidak lagi mengerjakan amal perbuatan. Shadaqatun jariyatun. Masya Allah, ini peluang besar buat kita. Satu amalan yang luar biasa. Sedekah yang kita keluarkan, namun pahalanya tetap bisa kita rasakan meskipun kita meninggal dunia. Bersedekah mushaf, untuk dibelikan mushaf misalkan, kita sudah wafat, mushafnya tetap dibaca, pahalanya setiap huruf yang keluar, setiap huruf yang dibaca dari mushaf yang diberikan, pahalanya terus mengalir. Yang paling dekat dengan kita, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat, karunia yang luar biasa, didekatkan hati kita dengan masjid, maka peluang yang paling besar untuk sedekah jariyah adalah masjid. Yang sudah nampak, sudah kelihatan sekali. Maka ikhwatal iman, kita maksimalkan masjid ini menjadi sarana bekal kita. Salah satunya dengan memakmurkan masjid, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita makmurkan masjid dengan sedekah dan infak terbaik kita. Panggilan-panggilan infak di masjid yang bentuknya adalah fisik, mari kita jawab itu semua. Bukan untuk siapa-siapa, sadaqatun jariyatun. Kita siapkan sebagai bekal kita nanti. Setiap sujud yang dilaksanakan seorang hamba, seorang mukmin di masjid ini, kalau kita ada andil ibadahnya di situ, infaknya, sedekahnya di situ, maka setiap sujud siapapun yang salat, pahalanya dapat kepada kita. Meskipun kita sudah wafat, tidak lagi ikut salat berjamaah. Setiap bacaan Al-Quran, setiap huruf dari bacaan Al-Quran yang dibaca di masjid ini, setiap kebaikan yang dilakukan oleh siapa saja di masjid ini, yang di sana kita tanam saham sedekah, infak di dalamnya, maka pahala kebaikannya shadaqatun jariyatun. Ngalir terus, bisa kita rasakan manfaatnya, terus ngalir pahalanya kepada kita yang berinfak, yang bersedekah di dalam masjid ini. Saat ini yang paling dekat panggilan untuk bersedekah, melaksanakan, merampungkan bangunan payung di luar. Yang insya Allah ke depan juga akan dibaguskan lantainya, kemudian dipakai untuk sholat dan dipakai untuk kegiatan kebaikan yang lainnya. Maka setiap kebaikan nanti yang dilaksanakan di situ, setiap sujud yang dilakukan seorang mukmin, mungkin nanti akan dipakai untuk ta'lim ataupun pembelajaran pendidikan, semuanya, apapun bentuk kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu, pahalanya terus akan mengalir. Ini adalah saham yang kita persiapkan, yang akan kita bawa, yang akan kita rasakan manfaatnya meskipun kita sudah tidak lagi pergi ke masjid ini, meskipun kita sudah wafat, sudah tak lagi kita bersama-sama sholat berjamaah, tidak lagi kita bersama-sama membaca Al-Quran di sini, namun pahalanya tetap akan mengalir kepada pelakunya. Ini kisi-kisi dan yang luar biasa yang diberikan Rasul SAW. Seperti jalan tolnya kita. Meskipun kita sudah tidak lagi beramal, tapi pahalanya masih bisa ngalir. Masih bisa kita rasakan manfaatnya. Yang akan menemani dan menerangi kubur kita nanti. Yang akan memudahkan kita untuk meniti sirat. Yang akan memudahkan hisab kita di yaumil qiyamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatun jariyatun.
Kita tak lagi beramal, tidak lagi bisa berbuat, beribadah, namun pahalanya tetap mengalir. Pahala tetap kita dapatkan. Maka ikhwatal iman, persiapkan sedekah terbaik kita untuk masjid, untuk pendidikan, untuk pesantren dan lain sebagainya. Ada yang butuh sumur atau jalan, silakan. Ini juga sedekatun jariyah. Pahalanya terus akan mengalir. Meskipun kita tidak lagi beramal, selama hal tersebut dilakukan kebaikan-kebaikan, maka tetap akan mengalir pahalanya kepada pelakunya. Aw ilmun yuntafu' bihi, atau ilmu yang diajarkan yang kemudian bermanfaat, yang diamalkan oleh orang-orang yang diajarkan. Maka yang paling dekat terkait dengan ilmu adalah keluarga kita. Jika kita mempunyai satu ilmu kebaikan, maka diajarkan. Yang paling dekat adalah keluarga kita, anak istri kita. Ajarkan mungkin untuk cara membaca Al-Quran, ajarkan adab, kebaikan-kebaikan. Selama ilmu itu diamalkan, maka pahalanya terus akan mengalir kepada yang mengajarkannya. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Maka yang paling dekat, sekali lagi, kita yang tidak mengajar ataupun yang tidak menjadi guru, maka keluarga kita yang paling dekat. Cara terbaik kita untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki. Kita yakin semua karena kita setiap hari duduk atau di setiap minggu paling tidak kita duduk di majelis ta'lim mendengarkan kajian ilmu, maka insya Allah kita memiliki ilmu. Paling tidak cara membaca Al-Quran kita sudah miliki karena kita sudah bisa membaca Al-Quran. Maka kita ajarkan kepada anak istri kita. Adab-adab yang berkaitan dengan adab al-khuluqiyah, yang berkaitan dengan akhlak, kita ajarkan kepada keluarga kita. Diamalkan, manfaatnya terus akan kita dapat rasakan meskipun kita sudah wafat dan meninggal dunia. Ilmun yuntafa'u bihi. Aw waladun salihun yad'u lah. Ini yang terakhir, yang ketiga, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini amalan yang paling luar biasa. Jadi ikhwatal iman, ternyata yang paling bermanfaat bagi seorang yang sudah meninggal dunia bukan sedekah anaknya, bukan kebaikan anaknya, bukan kurban yang dipersembahkan anaknya saat datang Idul Adha, bukan sedekah anaknya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Tidak. Amalan yang paling baik bagi seorang hamba yang sudah wafat, seorang tua yang sudah wafat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, awaladun salihun yad'u lah. Doa anak-anaknya, doa seorang anak yang saleh kepada orang tuanya. Ini yang paling utama, paling afdal, yang bisa dipersembahkan kepada seorang yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka hanya anak-anak yang solehilah yang kemudian mau mendoakan orang tuanya. Ini investasi kita yang harus kita persiapkan sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal dunia. Kita kejar nih, awaladun salihun, anak-anak yang saleh. Berarti kesempatan kita masih ada untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kalau enggak saleh, enggak mungkin anak itu mendoakan orang tuanya. Yang disibukkan adalah harta warisannya saja. Hanya anak yang saleh yang mau mendoakan orang tuanya. Kalau anaknya enggak saleh, enggak mungkin dia mendoakan orang tuanya. Makanya disifatkan di hadis tersebut, awaladun salihun yad'u lah, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Karena hanya anak-anak yang saleh lah yang kemudian ingat kepada orang tuanya. Kalau anaknya nggak saleh, 1 hari 2 hari sudah lupa dengan orang tuanya. Atau sebulan 2 bulan sudah lupa mendoakan orang tuanya. Kalau nggak saleh anaknya. Dan anak yang saleh yang paling dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia. Doa anak yang saleh luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, luar biasa efeknya bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Melebihi sedekah yang dia berikan kepada orang tuanya. Melebihi kebaikan yang lainnya yang dia berikan kepada orang tuanya sepeninggal orang tuanya. Doa ternyata yang paling afdal bagi seorang anak yang dipersembahkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW kemudian menjadikan satu investasi buat seorang yang sudah meninggal dunia, awaladun salihun yad'ulah, bukan sedekah anaknya, bukan kurban. Mungkin setiap datang Idul Adha ada yang berkurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ada yang bersedekah, ada yang, bukan berarti tidak boleh, boleh, sangat boleh. Tapi yang paling utama adalah doa anak yang saleh kepada orang tuanya. Ini yang paling utama dan paling besar pahalanya, yang paling bermanfaat bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Ini tiga hal ini adalah exit yang terbaik, jalan tol kita atau saham yang terbaik kita yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggal dunia. Karena sekali lagi, maut atau kematian itu dia tidak mengenal waktu. Kita tidak tahu kapan datangnya, tidak permisi sebelumnya, maka ya kita yang harus mempersiapkan. Kita harus menjadi seorang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang berakal, yang betul-betul memikirkan tempat kembali yang selama-lamanya, yang abadi. Bukan hanya memikirkan dunia yang sementara saja sebagai tempat tinggalnya. Pasti kita yakin bersama, semua di antara kita pasti yakin betul akan adanya hari kiamat. Dalam diri kita yakin betul bahwasanya dunia ini hanya sementara. 60, 70 tahun ataupun 80 tahun akan kita tinggali. Banyak sudah fakta-fakta atau bukti-bukti. Beberapa orang di antara kita, kawan-kawan kerabat kita yang sering berjamaah ke masjid ataupun keluarga dekat kita sudah mendahului kita. Kita semuanya yakin betul. Maka Rasul katakan harus kita menjadi seorang mukmin yang cerdas. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah? Mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata sahabat, maka Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Seorang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling berakal, kata Rasulullah SAW, mereka yang paling banyak memikirkan, mengingat tentang kematian, dan mereka yang paling bagus persiapannya untuk mempersiapkan bekal yang akan ia bawa setelah kematian menjemputnya. Mereka lah orang-orang yang paling berakal, mereka lah orang-orang yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang senantiasa ingat kepada kematian bukan orang yang takut kepada kematian. Bukan orang yang khawatir datangnya kematian kepadanya. Tapi dia terus ingat agar senantiasa memperbaharui semangat dia untuk beribadah. Untuk mengingatkan dia bahwa dunia yang dia injak saat ini, rumah mewah yang ia tinggali, harta benda yang dia miliki ini hanya sementara. Karena sebentar lagi, atau mungkin tidak ada yang menjamin berapa detik ke depan, menit ke depan, jam ke depan, hari ke depan, berapa bulan ke depan atau tahun depan, tidak ada yang menjamin usia kita. Maka dia terus ingat kepada kematian. Dia beramal, dia beribadah seakan-akan itu adalah amalan ibadah dia yang terakhir. Kebaikan dia yang terakhir. Dia ingat terus terhadap kematian. Sehingga dia mempersiapkan persiapan yang paling baik untuk kematian dia, sebagai bekal dia yang akan dia bawa setelah kematian menjemputnya. Persiapan, karena nanti kematian tidak tahu kapan datangnya, dia pun sudah siap, karena senantiasa melakukan persiapan-persiapan tersebut. Sekali lagi, kalau kita misalkan ingin mengadakan perjalanan safar, kemanapun kita akan pergi, paling tidak kita harus membawa bekal, mempersiapkan bekal yang akan kita bawa. Kalau kita menggunakan mobil saja, mungkin yang paling kita persiapkan adalah minyaknya, minyak kendaraannya.
Kita perlu persiapkan itu. Kemudian belum lagi saldo untuk etolnya. Belum lagi makanan ringan ataupun minuman yang akan kita bawa saat perjalanan kita. Maka begitu juga dengan perjalanan akhir daripada kehidupan kita ini. Di dunia ini kita akan meninggalkan dunia. Perjalanan kita masih panjang. Alam barzah sebagai pembuka gerbang perjalanan abadi kita di dunia, di akhirat kita. Nah, ini ke dunia ketika kita wafat bukan akhir daripada segalanya. Wafat kita, meninggal kita dari dunia, ini baru awal permulaan dari kehidupan abadi yang akan kita masuki, babak baru. Alam barzakh, alam kubur, ini baru pembukanya. Setelah itu akan ada alam kebangkitan, dibangkitkan kita dari kubur, kemudian di padang mahsyar, hari kiamat, kemudian kita akan berada di yaumul akhirah, di hari akhirat, di kampung akhirat yang selama-lamanya, yang abadi kita di sana. Tidak ada lagi kematian setelahnya, karena kematian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dimatikan juga oleh Allah di akhirat nanti. Kalau saat ini orang-orang takut pada kematian, kematian akan mendatanginya nanti ketika di akhirat, kematian yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada lagi namanya kematian. Yang ada hanya ada dua hal saja. Orang hidup bahagia selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala dan sengsara selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Tidak ada lagi namanya kematian. Maka di akhirat adalah kampung yang kekal abadi selama-lamanya nanti. Nah, untuk persiapan-persiapan tersebut kita perlu bekal. Untuk perjalanan yang selama-lamanya tadi kita perlu bekal. Kita tahu semuanya sementara, maka persiapkan bekal untuk kita, untuk perjalanan kita yang abadi ini. Yang paling dekat dengan kita, yang paling gampang kita lakukan, 3 hal tadi yang Rasulullah SAW kabarkan, ini exit tolnya ini. Jalan pintasnya, shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lah. Ini jalan pintas. Sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tidak lagi bisa beramal, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan, kemudian anak-anak saleh yang kita persiapkan yang senantiasa nanti akan mendoakan kita. Semuanya ini adalah exit, jalan pintas kita yang kita persiapkan saat kita masih mampu mempersiapkannya di dunia ini. Maka ikhwatal iman, mari kita bergegas, mari kita bersegera untuk melakukan persiapan-persiapan ini sebelum datang 7 perkara. Kefakiran yang senantiasa melalaikan kita kepada Allah, usia tua yang senantiasa melelahkan, kemudian maradan mufsida,